Asia Hanae, seorang siswa yang menginginkan kehidupan normal di masa SMA. Namun, sehari sebelum dia masuk sekolah, Hanae mengalami kejadian yang tak terduga, yaitu Hanae menginjak yokai putih yang dikira sebagai boneka. Hanae pun memasukkan yokai itu ke dalam kantung plastik agar tidak diinjak oleh orang lain. Tapi seketika, yokai itu pun langsung bangun dan menaiki punggung Hanae. Hanae mencoba untuk melepaskan yokai itu dari punggungnya. Namun karena tak mau lepas, ia pun terpaksa berjalan pulang sambil membawa yokai yang ada di punggungnya. Sesampainya dia di rumah, Hanae bertemu dengan ibunya, dan ia pun menunjukkan yokai yang menempel di tubuhnya pada ibunya. Tapi ternyata ibu Hanae tak bisa melihat yokai tersebut. Hari berikutnya, Hanae berangkat ke sekolah untuk mengikuti upacara penerimaan murid baru. Tapi ketika berada di perjalanan, Hanae terlihat kelelahan dan dia bahkan tak bisa berjalan dengan benar. Hingga sesampainya di sekolah, Hanae sudah tak kuat lagi berjalan dan ia pun akhirnya pingsan di depan gerbang. Waktu pun telah berlalu, di mana Hanae sudah bangun dari pingsannya dan dia tengah dirawat oleh guru UKS. Saat itu, Hanae terlihat terburu-buru untuk mengikuti kelas pertamanya. Tapi guru UKS mengatakan pada Hanae kalau sekolah sudah berakhir. Karena hal itulah, dia meminta Hanae untuk tidak perlu terburu-buru. Mendengar perkataan dari guru UKS, Hanae pun langsung terkejut dan dia juga tak percaya jika dirinya menghabiskan waktu seharian penuh di UKS, dan itu pun pada hari pertamanya masuk ke SMA. Setelah kejadian tadi, Hanae tampak lesu saat berjalan menuju rumahnya. Saat itu pula, Hanae sudah sangat yakin kalau makhluk yang menempel di tubuhnya adalah yokai, sehingga dia menyalahkan yokai tersebut atas semua penderitaan yang dia alami hari ini. Pagi berikutnya, Hanae berjuang keras untuk berjalan sampai gerbang sekolah. Tapi pada akhirnya dia pingsan lagi dan harus kembali beristirahat di dalam UKS. Setelah berakhirnya hari itu, Hanae terus-terusan pingsan karena kelelahan membawa yokai yang semakin membesar. Hingga pada suatu hari, Hanae yang sudah muak menjalani situasi yang sama terus-menerus, ia pun tanpa sengaja melihat kertas iklan untuk mengusir yokai. Hanae yang sebelumnya sempat ragu apakah iklan itu asli atau hanya candaan, ia pun mencoba untuk menghubungi nomor yang tertera pada kertas itu. Setelah Hanae menghubungi nomor itu, ia pun bertemu dengan Master Mononokean yang bernama Abeno. Tugas dari Master Mononokean ialah membantu para yokai agar bisa menyeberang ke alam lain. Saat itu, Hanae meminta bantuan pada Abeno untuk mengusir yokai yang ada di punggungnya. Yokai itu dipanggil Hanae dengan sebutan moja-moja yang artinya bola bulu. Abeno yang mendengar permintaan Hanae, ia pun seketika merasa kesal dan langsung menolak permintaannya. Karena sebelumnya Abeno berpikir kalau kedatangan Hanae adalah untuk bekerja. Tapi nyatanya dia malah meminta bantuan untuk mengusir yokai. Sehingga Abeno pun meminta Hanae keluar dari ruangannya. Hanae yang tak terima dengan kata-kata Abeno, ia pun terus meminta Abeno untuk melakukan sesuatu pada moja-moja. Hingga akhirnya Abeno yang melihat Hanae berisik sambil menarik-narik bajunya, ia pun mau mengusir moja-moja dari tubuh Hanae. Namun, Hanae harus menunggu selama 10 hari karena ada pelanggan lain yang datang lebih dulu. Saat itu, Abeno menanyakan nama lengkap Hanae untuk menyimpannya di buku catatan. Ketika Hanae mengatakan nama depannya adalah Asia, Abeno pun seketika berubah pikiran untuk mengusir moja-moja sekarang juga. Lalu terlihat Hanae berada di atas atap sekolah bersama dengan Abeno.
Di sana, moja-moja menjadi lebih besar dan menindih tubuh Hanae. Sementara Abeno mulai meniup bola pantai untuk bermain dengan moja-moja. Hanae mulai marah karena dia berpikir kalau Abeno sedang bermain-main di atas penderitaannya. Saat itulah Abeno memberitahu Hanae satu hal, yaitu dia tidak bekerja demi manusia, melainkan dia melakukan semuanya demi yokai. Setelah itu, Abeno mulai bersikap baik untuk mengajak moja-moja bermain. Moja-moja pun melirik Abeno dan seketika berjalan menjauh dari Hanae untuk bermain bola. Saat tengah bermain dengan moja-moja, Abeno menceritakan pada Hanae kalau sebelumnya dia pernah melihat hewan yang pernah diurus oleh manusia. Tapi setelah hewan itu mati dan berubah menjadi yokai, hewan itu pun menjadi kesepian karena tak ada lagi manusia yang bisa melihatnya. Dalam kasus ini, moja-moja sama dengan hewan itu, sehingga dia merasa sangat senang ketika ada orang yang bisa melihatnya. Setelah mendengar cerita dari Abeno, Hanae pun berniat melakukan sesuatu untuk membantu moja-moja. Di sana, Abeno mengatakan pada Hanae kalau dia akan mengirim moja-moja ke dunia bawah tempat para yokai berada. Tapi sebelum itu, mereka berdua harus memberikan apa yang diinginkan oleh moja-moja sekarang agar dia kembali ke ukuran kecilnya. Lalu terlihat moja-moja langsung menghampiri Hanae untuk mengajaknya bermain lempar bola. Hingga ketika sore tiba, moja-moja sudah puas bermain dan tubuhnya juga sudah kembali normal. Saat itu pula, Abeno telah membuka gerbang menuju dunia bawah. Hanae yang sebelumnya menginginkan moja-moja pergi, sekarang dia merasa tak ingin berpisah dengan yokai itu. Tapi setelah moja-moja mengucapkan terima kasih pada Hanae, yokai itu pun langsung berjalan menuju dunia bawah. Setelah kejadian itu, Hanae meminta maaf pada Abeno serta berterima kasih atas semua yang dia lakukan hari ini. Tapi Abeno dengan sikap dinginnya malah meminta bayaran 1 juta pada Hanae. Bayaran yang dimaksud Abeno adalah mata uang dunia bawah. Lalu dia juga mengatakan kalau Hanae mencoba lari dan tak membayar hutangnya, maka Abeno akan mengirim yokai yang berbahaya untuk menagih hutang itu. Sehingga dengan kata lain, mulai sekarang Hanae harus bekerja sebagai asisten Abeno untuk melunasi hutangnya. Keesokan harinya, Hanae sudah kembali berjalan normal dan akan memulai kehidupan baru di sekolahnya. Tapi saat Hanae masuk ke kelas untuk pertama kali, dia dikejutkan dengan Abeno yang ternyata adalah teman sekelasnya. Ketika jam pelajaran telah usai, Hanae melihat yokai tumbuhan yang berkeliaran di meja guru, sehingga ia pun bertanya pada Abeno apakah dia akan mengusir yokai itu. Namun ternyata Abeno hanya akan mengusir yokai yang ingin diusir saja, sehingga ia pun meminta Hanae untuk menghiraukan setiap yokai yang dia lihat. Namun saat Hanae sedang antri makanan di kantin, dia melihat yokai tumbuhan yang sedang menempel dan membuat kaki seorang siswi menjadi keram. Karena hal itulah, Hanae tak bisa tinggal diam dan ia pun langsung menangkap yokai tersebut agar tidak mengganggu orang lain lagi. Tapi ketika Hanae sedang membawa yokai tumbuhan itu menjauh dari keramaian, tiba-tiba yokai itu pun mengeluarkan semacam suara untuk meminta bantuan pada teman-temannya. Melihat situasi itu, Hanae berusaha keras untuk pergi ke tempat Abeno dan meminta bantuan. Abeno yang melihat Hanae dikerubungi banyak yokai, ia pun seketika merasa kesal. Karena baru beberapa menit yang lalu, dia memperingatkan Hanae agar menghiraukan yokai yang dilihatnya. Namun sekarang, dia sudah terlibat dengan para yokai yang menempel di tubuhnya. Abeno yang masih kesal, ia pun memanggil ruangan Mononokean untuk membawa Hanae masuk ke dalam. Saat berada di dalam ruangan, Hanae menyarankan untuk membuka gerbang dunia bawah dan mengirim para yokai itu. Namun Abeno tak bisa melakukan hal itu
karena dia hanya bisa membuka gerbang 2 kali dalam sehari. Tapi walaupun begitu, Abeno masih punya cara untuk mengirim mereka semua sekaligus tanpa harus berulang kali membuka gerbang, yang mana mereka berdua harus mencari bos yokai yang mengendalikan para yokai tumbuhan tersebut. Hingga ketika sekolah sudah berakhir, Hanae mulai bertindak sebagai umpan untuk mencari bos yokai. Sementara Abeno yang mau mengejar Hanae dari belakang, dia malah ikut tertangkap oleh para yokai tersebut. Sesaat kemudian, Hanae dan Abeno terbangun di sebuah ruangan gelap yang menjadi tempat bos yokai. Yokai itu dipanggil dengan nama Gigigi no Oyabun. Saat itu, Gigigi no Oyabun menanyakan tentang adanya rumor suatu bisnis yang mengirim yokai ke dunia bawah. Ketika mendengar pertanyaan dari Oyabun, Abeno langsung membuka gerbang dunia bawah untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Master Mononokean. Oyabun yang mengetahui jika Master Mononokean ada di depannya, ia pun meminta tolong untuk mengirimkan anak-anaknya ke dunia bawah, sementara dia akan tetap tinggal di dunia manusia, karena saat ini akarnya sudah menyebar dan membuat Oyabun tak bisa meninggalkan tempat itu. Hanae kelihatan masih bingung dengan situasi yang dialami oleh Oyabun. Saat itulah Abeno mengatakan pada Hanae jika akar itu adalah tanaman parasit yang menempelkan dirinya pada yokai. Dan dalam dunia bawah, parasit itu disebut sebagai kutukan ataupun penyakit yang tak bisa disembuhkan. Hanae yang sudah memahami situasi, ia pun bertekad untuk mengirimkan Oyabun ke dunia bawah bersama dengan anak-anaknya. Dan dia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu. Mendengar keseriusan dari Hanae, Oyabun menanggapi kalau sebenarnya dia sangat ingin melihat anak-anaknya tumbuh. Abeno yang mendengar keinginan dari Oyabun, ia pun mengeluarkan sebutir obat untuk melemahkan parasit. Tapi obat itu memiliki efek rasa sakit yang luar biasa, dan banyak yokai yang mati karena menggunakan obat itu. Sehingga Abeno bertanya dengan serius, apakah Oyabun benar-benar ingin mencobanya? Melihat adanya kesempatan, Oyabun bersedia memakan obat itu. Dan seketika tanaman parasit mulai terbakar hingga membuat Oyabun berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat berlalu, Oyabun berhasil mengatasi rasa sakit dari obat yang dia makan dan membuatnya terbebas dari tanaman parasit. Setelah itu, dia langsung pergi ke dunia bawah bersama anak-anaknya. Abeno yang sudah kelelahan ketika menyelesaikan pekerjaannya hari ini, ia pun memanggil ruangan Mononokean untuk datang. Ketika berada di dalam ruangan, Hanae melihat gulungan yang mewakili perkataan Mononokean dengan tulisan. Saat itu, Abeno memberitahu Hanae jika ruangan teh yang mereka tempati adalah yokai yang dipanggil sebagai Mononokean, sementara Abeno adalah master atau pemilik dari yokai itu. Beberapa hari telah berlalu. Hanae kembali menjalani kehidupan sekolahnya. Saat dia pulang sekolah, Hanae tampak senang ketika dia diajak pulang bareng oleh dua teman sekelasnya yang bernama Saga dan juga Fushi. Karena momen seperti inilah yang selalu ditunggu Hanae sejak dulu. Tapi nyatanya kesenangan Hanae seketika runtuh saat pintu kelasnya sudah terhubung dengan Mononokean, yang berarti akan ada pekerjaan baru yang harus dia lakukan. Di dalam ruangan Mononokean, Hanae bertemu dengan tamu yang bernama Mitsuchigura. Tujuan Mitsuchigura datang adalah untuk meminta bantuan agar mencarikan salah satu topeng miliknya yang tidak sengaja jatuh di dunia manusia. Topeng hilang yang dimaksud adalah topeng tertawa. Saat itu, Hanae akan ditugaskan untuk mencari topeng tersebut yang diperkirakan telah hilang di sekitar kuil. Ketika Hanae berada di halaman kuil, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Zenko yang merupakan anak dari pendeta kuil.
Di sana, Hanae bertanya pada Senko, apakah dia pernah melihat topeng tertawa di sekitar kuil itu. Tapi seketika, terdengar suara ayah Senko yang tak bisa berhenti tertawa. Hanae yang mendengar suara itu, ia pun seketika langsung yakin kalau topeng tertawa telah dipakai oleh ayah Senko. Mengetahui hal itu, Hanae pun berusaha meyakinkan Senko jika ayahnya telah dirasuki yokai. Senko yang masih meragukan perkataan Hanae, ia pun tetap membawa Hanae ke ruangan ayahnya. Sesampainya di ruangan itu, Hanae mencoba bertindak dengan membaca buku sedih agar dia dapat menunjukkan wajah menangis di depan topeng tertawa. Namun ternyata Hanae masih terlalu sadar dan tak bisa membuat dirinya menangis. Saat itulah Senko meminta Hanae untuk membersihkan halaman agar merubah suasana hatinya. Ketika mereka berdua berada di halaman, Senko bercerita pada Hanae jika dirinya tidak diizinkan untuk mewarisi kuil oleh ayahnya. Mendengar cerita dari Senko, Hanae pun memberitahu kalau Senko sudah salah paham pada ayahnya, dan dia juga mengatakan maksud dari ayah Senko yang sebenarnya, yaitu dia tidak mau memaksakan kehendak putrinya untuk menjaga kuil. Senko seketika langsung menangis karena selama ini dia tidak menyadari perasaan ayahnya yang sebenarnya. Ketika Senko masih menangis, topeng tertawa langsung terlepas dari wajah ayah Senko. Tapi setelah Hanae mendapatkan topeng itu, dia langsung dimarahi oleh ayah Senko karena telah membuat putrinya menangis. Namun sebelum wajah Hanae dipukul, Abeno datang untuk meminta maaf atas kelakuan asistennya. Setelah itu, mereka berdua pun langsung kembali ke ruangan Mononokean untuk mengembalikan topeng tertawa pada pemiliknya. Hari pun berganti, di mana Abeno akan pergi ke Kyakudo yang merupakan nama toko obat di dunia bawah. Saat itu, gulungan Mononokean meminta Abeno untuk membawa Hanae pergi bersamanya. Abeno sempat menolak permintaan itu, tapi ketika melihat Hanae yang bersikeras untuk ikut dengan mengatakan berbagai alasan, ia pun bersedia membawa Hanae pergi ke sana. Lalu terlihat Abeno memberikan sebuah pakaian pada Hanae agar dia tidak dirasuki yokai. Setelah itu, Abeno langsung membuka gerbang dunia bawah. Namun sebelum mereka masuk, Abeno memberi peringatan pada Hanae jika dia tidak boleh membiarkan para yokai tahu kalau Hanae adalah seorang manusia. Setelah memberikan peringatan itu, Abeno langsung masuk ke dalam gerbang dan diikuti Hanae dari belakang. Sesampainya di dunia bawah, Abeno langsung membawa Hanae ke Kyakudo. Di sana mereka bertemu dengan pemilik Kyakudo yang bernama Koura dan juga asistennya Shizuku. Saat itu Abeno mengatakan tujuannya yang ingin mengambil obat seperti biasa. Namun ternyata obat itu sudah diambil oleh yokai lain, sehingga mereka masih perlu waktu untuk membuat obat itu lagi. Abeno dan Hanae memutuskan untuk menunggu obat itu jadi, dan mereka pun diminta Koura untuk membantu membereskan toko. Hanae yang sedang bersih-bersih tiba-tiba melihat yokai putih yang mirip dengan moja-moja, sehingga ia pun mengejar yokai itu. Namun ketika Hanae menangkapnya, yokai itu bukanlah moja-moja, melainkan yokai pencuri buah. Saat itulah yokai pemilik toko yang dipanggil Kapibara, ia pun datang dan menangkap Hanae karena dia dianggap bekerja sama dengan pencuri tadi. Kapibara yang marah, ia pun juga mengambil pisau dari pinggangnya untuk memberi pelajaran pada Hanae. Namun untungnya moja-moja datang tepat waktu dan menyelamatkan Hanae yang hampir ditebas oleh Kapibara. Ketika moja-moja melawan, Kapibara melempar moja-moja dengan keras hingga membuatnya terluka cukup parah. Hanae yang melihat moja-moja terluka, ia pun seketika mengeluarkan kekuatan misterius di tangannya. Kekuatan itu membuat Kapibara menjadi ketakutan hingga menunduk di hadapan Hanae.
Namun dari belakang, Abeno tiba-tiba datang dan langsung memarahi Hanae karena dia pergi dari Kyakudo tanpa izin dan sekarang dia sudah membuat kekacauan. Kapibara yang masih menunduk, ia pun kembali ketakutan ketika melihat Abeno yang merupakan seorang master Mononokean. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Kapibara mendengar rumor tentang majikan Mononokean generasi kedua yang telah membunuh generasi pertama agar mendapatkan posisi master. Kapibara yang berada di depan Abeno, ia pun langsung pergi dengan wajah pucat ketakutan. Di sisi lain, Koura dihubungi dan diminta oleh legislator atau Rippo untuk menyampaikan pesan pada Abeno. Jika yang berhak memutuskan Hanae layak atau tidaknya menjadi asisten master adalah dirinya, sehingga ia pun meminta Abeno untuk datang ke tempatnya. Beberapa saat telah berlalu, di mana Abeno dan Hanae sudah kembali ke Kyakudo untuk mengobati moja-moja. Setelah pengobatan selesai, Koura menyampaikan pesan Rippo tadi pada Abeno. Abeno yang mendengar permintaan itu, ia pun mengajak Hanae pergi ke danau untuk menemui Rippo. Hanae yang belum mengetahui apapun tentang Rippo, ia pun bertanya pada Abeno tentang orang tersebut. Saat itulah Abeno mengatakan pada Hanae kalau Rippo adalah salah satu dari 3 orang berpengaruh dalam mengatur dunia bawah. Setelah mengatakan hal itu, mereka berdua langsung pergi menemui Rippo. Sesampainya di danau, Rippo sudah mengetahui kalau Hanae adalah seorang manusia. Tapi itu tidaklah masalah, karena bisa dibilang Rippo adalah atasan Abeno. Sehingga hal yang wajar jika Rippo mengetahui identitas Hanae. Saat itu Rippo bertanya pada Hanae, apakah dia yakin mau menyerahkan jiwa dan raganya untuk melayani para yokai. Hanae pun menjawab pertanyaan Rippo jika dia masih belum tahu tentang berapa banyak jumlah para yokai, tapi setidaknya dia ingin membantu para yokai yang ia temui lewat Mononokean. Mendengar jawaban itu, Rippo pun menyetujui Hanae untuk bekerja bersama Abeno dan mengirim para yokai ke dunia bawah. Lalu Rippo yang melihat moja-moja di pundak Hanae, ia pun meminta Abeno untuk menjadikan yokai itu sebagai pekerjanya juga. Setelah berakhirnya perbincangan, Abeno, Hanae, dan juga moja-moja kembali ke dunia manusia dengan melewati ruangan Mononokean. 2 hari kemudian, Senko menemui Abeno dan Hanae di kelasnya. Saat itu, Senko menunjukkan bekas gigitan yokai pada mereka berdua. Namun seketika, muncullah yokai rubah yang disebut dengan Yoko, tiba-tiba muncul di pundak Abeno. Abeno yang merasakan adanya bahaya, ia pun langsung menyerang yokai itu. Tapi serangan itu mampu dihindari oleh Yoko, hingga membuat Abeno mulai panik karena dia sama sekali tak bisa merasakan kehadiran Yoko saat datang ke sana. Lalu Abeno mulai berpikir dan dia tidak menduga kalau di dunia ini masih ada yokai yang mengerikan seperti itu. Saat Abeno masih panik, Yoko mengatakan jika dirinya lah yang sudah menggigit Senko. Lalu dia melanjutkan kalau mereka tidak mau tangan Senko putus, maka mereka harus bermain petak umpet dengannya. Hingga ketika malam hari, Hanae dan yang lainnya pergi ke kuburan dekat kuil untuk bermain petak umpet. Di sana Abeno sudah menemukan persembunyian Yoko karena dia bisa merasakan keberadaannya ketika sudah dekat. Tapi setelah puluhan kali bermain, Yoko tetap tak mau berhenti dan selalu berkata sekali lagi terus-menerus. Abeno mulai kelelahan akibat mengelilingi kuburan terus-menerus. Hingga setelah beberapa saat, Abeno datang menghampiri Hanae dan juga Senko untuk mengatakan situasi. Hanae yang merasakan adanya keanehan pada sikap Abeno, ia pun berhasil menemukan persembunyian Yoko yang sedang menyamar menjadi Abeno. Saat itu Hanae langsung menangkap Yoko agar tidak bisa lari lagi.
Lalu Hanae pun langsung memanggil Abeno yang sedang mencari Yoko di tempat lain. Sesampainya Abeno di tempat mereka, dia mengingat sesuatu tentang Yoko, yang mana dia adalah teman Abeno waktu masih kecil, yaitu Yahiko. Yahiko yang mengetahui Abeno sudah mengingatnya. Ia pun langsung mendatangi Abeno dengan wujud manusianya. Lalu dia bertanya serius pada Abeno, apakah rumor yang tersebar di dunia bawah itu benar? Rumor tentang Abeno yang membunuh master generasi pertama, yaitu Aoi. Saat mengatakan hal itu, Yahiko menatap Abeno dengan tajam dan kembali berubah menjadi wujud rubah raksasa. Mendengar perkataan dari Yahiko, Abeno pun menggunakan kekuatannya untuk menekan kemarahan Yahiko. Lalu dia menjelaskan kalau rumor itu salah. Dia sama sekali tidak membunuh Aoi, dan dia juga tidak menginginkan Aoi mati ataupun menghilang. Setelah mengetahui hal itu, Yahiko mengatakan kalau sebenarnya dia juga belum sepenuhnya mempercayai rumor itu, sehingga ia pun memutuskan untuk memastikan apakah rumor itu benar atau salah dengan menemui Abeno. Dan sekarang dia sudah yakin kalau rumor itu palsu, karena Abeno masih sama seperti dulu. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman itu, Abeno meminta Yahiko untuk menghilangkan bekas gigitan di tangan Shenko dan meminta maaf padanya. Setelah berakhirnya permasalahan antara Abeno dan Yahiko, Hanae pun berjalan pulang ke rumahnya. Tapi saat dia dalam perjalanan, Hanae kembali menginjak yokai di tempat yang sama ketika pertama kali bertemu dengan Moja-Moja. Yokai itu bernama Jomatsu. Jomatsu seketika terbangun dan menanyakan tentang keberadaan Mononokean. Namun sebelum Jomatsu menjelaskan situasinya, dia malah kembali pingsan di tempat itu. Beberapa waktu telah berlalu. Hanae sudah membawa Jomatsu ke rumahnya. Saat itu Jomatsu yang sudah terbangun dari pingsannya, ia pun terlihat terburu-buru untuk menemui Mononokean, karena dia harus mencari tuannya, yaitu Putri Anmo. Tapi setelah dia mengetahui kalau Hanae adalah pekerja di Mononokean, Jomatsu pun menjelaskan situasi Putri Anmo pada Hanae, yang mana dia adalah seorang putri yang mudah jatuh cinta. Namun dia selalu berakhir patah hati karena orang yang dicintainya tak pernah bisa melihat sosok sang putri yang merupakan seorang yokai. Karena hal itulah Putri Anmo mulai memiliki kebiasaan yang aneh saat dia patah hati, yaitu dia akan membentuk cangkang berbentuk telur untuk mengurung dirinya sendiri. Dan kini Jomatsu sedang mencari keberadaan Putri Anmo yang sudah menghilang selama 1 bulan. Keesokan harinya, Hanae membantu Jomatsu untuk mencari keberadaan Putri Anmo. Saat mereka sedang mencari di tengah rerumputan, Hanae tanpa sengaja tersandung batu, yang ternyata batu itu adalah telur yang sedang dicari oleh mereka. Sementara itu, Putri Anmo yang mendengar suara berisik dari luar, ia pun keluar dari cangkang telurnya. Saat itu pula, Abeno juga datang ke tempat Hanae untuk membukakan gerbang dunia bawah dan melakukan pengusiran pada Jomatsu serta Putri Anmo. Pada hari berikutnya, Abeno dan Hanae mendatangi kuil untuk bertemu dengan Shenko. Di sana, mereka berdua melihat Yahiko yang membesar dan tidak bisa kembali normal. Hal itu terjadi karena Yahiko memakan kentang berbau busuk. Abeno menyadari kalau aroma kentang itu berhubungan dengan yokai. Ia pun pergi bersama Shenko dan Hanae untuk menyelidiki situasi yang terjadi. Sesampainya mereka di ladang kentang, Abeno merasakan kehadiran yokai di tempat itu. Di sana, Moja-Moja seketika membesar saat terkena lumpur di ladang tersebut. Saat melihat perubahan yang terjadi pada Moja-Moja, Abeno akhirnya sadar jika penyebab Yahiko membesar adalah lumpur yang menempel pada kentang. Abeno pun mengajak Hanae untuk pergi menyelidiki ladang itu.
Ketika mereka berdua berjalan menuju ladang, mereka pun bertemu dengan yokai yang bernama Nobu. Yokai itu pun tampak senang ketika bertemu dengan mereka berdua. Apalagi saat dia tahu kalau Abeno dan Hanae merupakan orang-orang yang bekerja di Mononokean. Sehingga Nobu pun meminta mereka untuk mengusirnya ke dunia bawah. Namun ternyata Abeno tak bisa membuka gerbang dunia bawah dan melakukan pengusiran. Karena saat ini dia tidak bisa fokus akibat bau busuk di ladang tersebut. Sehingga pada akhirnya Abeno dan Hanae membawa Nobu untuk keluar dari ladang. Tapi setelah berjalan cukup lama, mereka tak bisa keluar dari tempat itu dan hanya berputar mengitari ladang tersebut. Saat mereka tengah berdiam di tempat, Nobu menceritakan jika dia memiliki teman ketika berada di ladang itu. Dia adalah orang-orangan sawah. Tapi saat terjadi kebakaran, Nobu tak bisa menyelamatkan temannya itu. Sehingga Nobu menganggap kalau temannya tak mengizinkan dia keluar dari ladang itu. Akibatnya, setiap Nobu ingin keluar dari ladang, dia selalu kembali ke tempat awal. Abeno yang mendengar cerita dari Nobu, ia pun mengatakan jika teman Nobu tidak mengikatnya di tempat itu, melainkan Nobu sendirilah yang merasa bertanggung jawab atas temannya tersebut. Sehingga dia tanpa sengaja membuat lumpur dan juga asap di sekitar ladang agar Nobu tidak meninggalkan temannya lagi seperti dulu. Karena hal itulah Abeno meminta pada Nobu agar dia memutuskan tekad pada dirinya sendiri untuk pergi dari sana. Setelah mengatakan hal itu, Abeno mengajak Hanae untuk pergi keluar duluan dan membiarkan Nobu menggunakan waktu sesukanya. Setelah Abeno dan Hanae pergi menjauh, Nobu melihat ilusi temannya dan menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf padanya. Setelah Nobu mengucapkan selamat tinggal dengan tulus, akhirnya dia dapat keluar dari ladang tersebut. Saat itu pula, asap yang mengelilingi ladang juga ikut menghilang bersamaan dengan kebebasan Nobu. Lalu terlihat Abeno pun langsung membuka gerbang dunia bawah untuk melakukan pengusiran pada Nobu. Beberapa hari kemudian, Abeno dan Hanae berada di ruangan Mononokean dan bertemu dengan tamu yang bernama Okina. Kedatangan Okina adalah untuk meminta bantuan pada Abeno agar dia melakukan pengusiran pada yokai di gua dekat kuil. Setelah memahami situasi, Abeno dan Hanae pergi ke gua untuk menemui yokai yang bernama Tomori. Tomori adalah yokai yang tidak bisa melihat cukup lama, tapi dia bisa kembali melihat jika dia meminjam penglihatan manusia yang bisa melihat yokai seperti Abeno dan juga Hanae. Hanae yang mengetahui hal tersebut, ia pun bertanya dengan serius, apakah Tomori ingin melihat dunia ini sebelum dia pergi ke dunia bawah. Tomori yang mendengar perkataan Hanae, ia pun mengatakan jika dia ingin melihat dunia sekali lagi. Sehingga dia meminta izin pada Hanae untuk meminjam penglihatannya selama beberapa hari. Setelah melakukan peminjaman penglihatan, Hanae jadi kehilangan kemampuannya untuk melihat yokai. Hari pun berlalu, di mana Hanae mulai menjalani hari-hari tanpa bisa melihat yokai. Namun penglihatan Hanae tak kunjung kembali setelah hari itu. Sehingga Abeno memutuskan untuk memecat Hanae sebagai asistennya. Hanae yang mendengar perkataan Abeno, ia pun seketika merasa kesal dan dia akan membuktikan pada Abeno kalau dia bisa melihat yokai seperti dulu lagi. Tapi Abeno hanya menanggapi Hanae dengan sikap dingin seperti biasanya. Namun di balik sikapnya itu, Abeno berusaha keras untuk mencari tahu keberadaan Tomori. Saat itu dia dibantu oleh para yokai yang sebelumnya dikirim oleh Abeno. Setelah beberapa saat pencarian, Abeno berhasil menemukan tempat tinggal Tomori di dunia bawah.
Di sana, Abeno bertanya pada Tomori tentang situasi Hanae saat ini. Tapi ternyata Tomori mengatakan kalau seharusnya penglihatan Hanae akan kembali dalam waktu dekat. Namun jika penglihatannya tidak kembali, berarti ada penyebab lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Setelah Abeno berbincang dengan Tomori, ia pun mendatangi kuil Okina untuk membuat rencana bersama para yokai. Sementara itu, Hanae yang tengah berada di sekolah, ia pun bertemu dengan Zenko. Saat itu, Zenko mengatakan pada Hanae jika Yahiko sering membantu Abeno untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan sekarang dia sedang ada urusan di kuil gunung. Hanae yang penasaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke kuil tersebut. Sesampainya di sana, Hanae langsung masuk ke dalam kuil untuk memeriksa keadaan. Tapi dia malah dihantui oleh tulang binatang buas yang melayang. Saat itu pula muncul banyak suara yokai yang mendekatinya. Hanae yang tidak bisa melihat para yokai itu, ia pun mulai terdiam ketakutan. Lalu seketika ada tangan yang memegang Hanae dari belakang hingga membuat Hanae pingsan. Ketika Hanae telah terbangun dari pingsannya, Hanae pun akhirnya bisa kembali melihat para yokai di tempat itu, yang ternyata mereka semua datang untuk membantu Hanae mengembalikan penglihatannya. Abeno pun menundukkan kepalanya untuk berterima kasih pada para yokai yang datang untuk membantu Hanae. Kemudian mereka pun kembali dikirim ke dunia bawah. Setelah berpisah dengan para yokai, Abeno pun meminta Hanae untuk kembali bekerja di Mononokean. Hanae dengan senang hati menerima permintaan itu, dan dia berjanji untuk melakukan yang terbaik di pekerjaan nanti.